Walaupun final episodenya bagus, tapi endingnya kok begini ya, bikin bermasalah aja. Intro. Let's start. Video kali ini akan membahas ending final episode Kamen Rider Gachard yang berjudul Chemistry, My Chemistry, and You. Jadi ini sangat luar biasa final episode-nya. Video sebelumnya, sebelum masuk video. Oke. Kali ini akan membahas ending yang sedang membicarakan di mana-mana media sosial, di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan lain sebagainya. Dan aku akan membahas satu persatu, detail per detail, apa yang aku jabarkan kali ini. Jadi disclaimer terlebih dahulu kalau ini videonya no cut, no edit. Dan juga ini pure tentang pandangan aku, perspektif aku mengenai endingnya kali ini. Oke. Sebelum itu, di ending Gachard ini tuh satu luar biasanya tuh bikin gue excited dan juga ada sedikit bimbang. Ada dua sisi. Dua sisi. Kayak channel berapa tuh ya? Channel apa tuh ya? Wah. Enggak. Ada dua sisi positif dan sisi negatif. Ada sisi yang membuatkan aku harusnya tuh begini loh. Ada sisi yang membuatkan aku yang gini, harusnya tuh begini. Nah, sisi inilah membuatkan aku tuh kayak pedang bermata dua. Jadi bisa dibilang tuh kayak apa ya? Pedangnya itu kayak terbelah menjadi dua, bermata dua ya kan. Itu pilih opsi yang pertama endingnya atau opsi yang kedua endingnya. Di ending itu bisa dibilang final episode Gachard tuh ada dua ending. Meskipun ya secara final chapter kali itu gak mepet, ngebut, terus pacingnya tuh sedikit terlalu cepet gitu loh. Ada final episode-nya. Jadi kesan kayak wah aku mau buat ending begini, tapi aku buat ceritanya begini, factingnya buat begini kan. Jadi terkesan kayak kurang greget aja begitu. Ya gitu-gitu aja, kita kayak keren, tapi gitu aja. Contohnya pada debut Steam Hopper Ultima. Itu menurutku masih kurang greget aja sih. Harusnya ketika Hotaru menjadi patung emas, harusnya Hotaru jangan bergerak dulu. Harus sinkron dulu kepada diri sendiri, kepada drivernya, kepada Red Kamikaze-nya, Hopper One, dan Steamliner. Yang menurutku tuh ada chemistry di antara dua kami dengan Hotaru Ichinose. Semakin dekat erat dengan kemi tersebut, maka semakin kuat tekad dan juga semakin luar biasanya form barunya si extra form Gachard, yaitu Steam Hopper Ultima. Lalu secara statistik itu adalah 101T punching power dan kicking power yang juga sama 101T kicking powernya, dan kecepatan langitnya juga kecepatannya juga 0,1 second kan, 100 meter, 1 second loncatannya kan. Ya, 100 meter per 0,1 second untuk loncatannya. Tapi ketika berlarian atau running speed itu sama aja, 101,1 T, ya, sama lah. Tapi menurutku ya kenapa kok sama-sama semua ya, 101,1 ya, kenapa nggak kayak timbang ya? Seharusnya kok misalkan statistiknya overpower melebihi para dewa, ya. Sebenarnya kalau akan bandingkan seri sebelumnya Kamen Rider Kids ya, ada UQS itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena dirinya sendiri itu sudah kuat, sudah melebihi batas 101,1 T. Begitu. Sedangkan Gachard itu bisa melakukan ritual, lalu melakukan eksperimen, melakukan sihirnya dengan alkimia. Dengan melakukan itu, tekadnya, berjuangnya melawan
Kamen Rider Erudo yang luar biasa ya, Eldo yang luar biasa tersebut itu harusnya dibuat eksperimen sihir ya kan, dengan Goldest-nya, dengan manapun itu. Makanya itu menurutku itu sangat fatal banget jika dibandingkan seri sebelumnya. Seri sebelumnya itu endingnya ya dibilang biasa aja tapi bagus. Tapi Kids itu main aman. Ini tuh adalah ini berani banget dibikin satu ending tapi bikin kita mikir. Sebenarnya tuh ada dua ending loh dalam series Kamen Rider Gachar. Final episode Kamen Rider Gachar. Nah, itu kan. Jadi satu ending dibikin jadi dua persepsi, ada dua opsi. Loh, kita pilih yang mana nih? Mau pilih yang begini atau pilih yang begini? Nah, kita bahas adalah poin positifnya dan poin negatifnya. Ending tersebut sangatlah penting. Kalau misalkan prosesnya bagus, kalau endingnya gitu aja dan tidak ada begini-begini ya, nggak ada bumbu-bumbunya, nggak ada nothing to something ya kan, something yang luar biasa di dalam seriesnya, ya percuma aja lo ngomong doang tapi endingnya begini begitu loh. Nah ya kan, nah ending itu adalah suatu konklusi yang luar biasa yang dihasilkan omongannya si Hotaru Ichinose ketika ngomong, aku ingin berdampingan dengan Kemi, dengan manusia. Itu berulang-ulang bicara dalam serialnya. Makanya itu, misalkan ketemu misalkan ada kalimat yang berbeda, nah itu ya coba tidak ada kalimat yang berbeda, semuanya sama, hampir semuanya sama. Aku ingin Keminya, Akibi dan manusia berbeda. Aku ingin Kemi dan manusia berbeda. Aduh, diulang-ulang, nggak ada kalimat yang bisa apa ya, pengembangan karakter dari kalimat tersebut itu tidak ada. Kekeh dengan perwujudan tersebut, impian tersebut. Makanya itu nggak kecewa, tapi ya gitu aja gitu loh. Nggak ada nothing to something, ya kan? Jadi kami dengan manusia, impianmu tuh harus terwujud. Nah itu dia. Ketika nonton di Winter Movie Gachar and Kids itu ada sebuah nothing to something. Coba nothing to something dari Ukiyo-e sendiri. Nah, dan Ukiyo-e sendiri itu menerima dari impiannya si Gachar, tapi nggak dieksekusikan di Winter Movie tersebut. Nah, kita bahas lanjut setelah ini nanti. Nah, akibatnya apa di seriesnya Gachar? Ya, nggak ada konklusinya yang lebih jelas lagi. Konklusinya cuma gitu aja, endingnya cuma gitu aja. Jadi bumi baru didekatkan dengan bumi asli kita, misalkan itu deket doang, kayak dimensi baru aja gitu. Berdampingan yang dimaksud sama Hotaru tuh nggak dijelaskan secara gamblang, secara terang-terangan di seriesnya tuh nggak dijelaskan secara full. Ada cuma kayak aku ingin mengimpian kami berdampingan dengan manusia. Jadi pengen itu. Iya, gue tahu impian lo begitu, tapi tolong dijelaskan secara rinci, episode per episode. Gitu loh maksudku. Artinya nggak kayak Spana Kurogane yang menurutku tuh keren banget, mampus menurutku. Ada apa ya, ada flow-nya tuh enak. Spana Kurogane tersebut enak flow-nya, ya kan? Apalagi Rinekudo tersebut punya flow yang sangat template dan kurang. Lah masih mending Hotaru Ichinose, ya kan? Itu permasalahan aku apa aduh sumpah aku nggak bisa berkata-kata lagi tentang masalah Hotaru ini. Katanya berdampingan kami dengan manusia, tapi nggak ada penjelasan yang gamblang secara episode per episode, itu nggak ada sama sekali. Menurutku ini plot yang menurutku harus dijelaskan, tapi gimana? Nah, karena aku di video sebelumnya aku bilang kalau final episode-nya itu ada director's cut-nya dan dirilis entah itu di final stage atau di VC Next atau di project-project berikutnya, entah di mana, ya kan? Tapi yang penting kalau ada director cut-nya pun, director's cut-nya
pun itu masih belum jelas. Tetap aja masih belum jelas. Kok bisa? Harusnya bumi baru yang di tempat endingnya tersebut tuh harus ada flashback ketika lo gimana lo cara menciptakannya tersebut, kok dari mana, lo kenapa lo begini, itu harus jalan secara jelas. Jangan lo itu gimana ya, kayak berkesan kayak template gitu aja gitu loh. Nggak series kids, nggak series gacor, sama aja. Itulah ya. Kemana quick concern kemarin adalah teknik cut to cut ya. Kemarin ada bilang di komenku bilang itu apa sih cut to cutting? Nah, bukan, itu adalah satu jenis kata-kataku dari cut to cutting. Kan. Tapi nama lo cek aja di browsernya. Do cut to cutting itu cut to cut itu edit sama cut video ya kan. Betul lah. Itu kurang mulus menurutku cut to cuttingnya. Antara Gurion sama menjadi Kamen Rider Eldo menjadi melawan Kamen Rider Rainbow Gachak. Ya, scene itu menampilkan bahwa Henshin-nya mereka berdua tuh keren banget. Dan tuh berkesan menurutku. Ketika dia fighting, kenapa nggak dirubik emas terlebih dahulu? Kenapa harus jatuh ke robot-robotan, gersang-gersang tersebut? Nah, itu nggak di-improvise atau diaplikasikan secara semut, masih kurang. Itu dia masalahnya. Nah, maka dari itu ya kan, yang paling kurang juga ketika fighting Kamen Rider Majido, yang menurutku tuh masih perlu di-adjust lagi. Dan aduh, gini amat fightingnya Kamen Rider Majido, maka Final Four pula ya kan. Ketika Final Majido sangat fightingnya, tiba-tiba tolong sama Windo. Kenapa lo nggak jadi manusia dulu, Henshin dulu? Begitu. Kenapa lo jadi Kamen Rider langsung? Kenapa? Itu kurang greget sih. Jadi gregetnya di Gachak itu adalah keosan si Gurion sama yang telah diancamkan lewat Rubik Emas. Jadi Gurion sama awal-awal scene itu kan, awal-awal scene ketika Gurion sama masuk ke Rubik Emas dan mengancam semua seluruh kota, itu harusnya ada gregetnya harusnya. Oh begini. Oh ada ketakutan dari warga-warga tersebut. Baru kita berkesan kayak, wah ada ketakutan dari warga tersebut. Nggak ada sama sekali. Kok gitu, ya kan? Kemarin aku ratingnya tuh 7,9 kan, secara looks-nya, secara kualitinya kan. Ternyata, gue nggak memperhatikan endingnya. Gue juga baru sadar, kalau endingnya yang final episode ini tuh bermasalah. Endingnya, final episode Gachak bermasalah. Benar-benar bingung dan juga bermasalah. Itu yang kita bahas nanti. Kita bahas dari scene pertama ya. Nah dia. Jadi aku jelaskan dulu ya scene ini di mana ya. Hotaru itu sebelumnya berada di Ichinose Kitchen. Tahu? Dia sedang telepon-teleponan dengan Kaguya sama. Kaguya Quartz dan ngabari. Oh, Kaguya bilang, kamu udah telepon ya? Udah ngalahin Gurion sama ya? Selamat ya, kamu sudah ngalahin ya. Nanti ketemuan di mana ya? Terus gimana ya? Apaan sih? Kaguya? Ya unik sih, cuman agak oke sih, oke. Itu bagiannya oke. Tapi sebelum itu lagi, sebelum ini ya, ada warga-warga bilang tempat makan kan, warga-warga di Ichinose Kitchen makan tuh. Oh, dia aku sedang membicarakan Kamen Rider. Jadi Hotaru ini menjadi Kamen Rider tuh bicarakan lah, bukan Kemi. Lagi-lagi ya, warga-warga ini bukan membicarakan Kamen Rider Gachak, bukan membicarakan Kemi, tapi membicarakan Kamen Rider Gachak. Jadi katanya
Kelmi ya ingin berdampingan dengan manusia. Nyatanya manusia berdampingan dengan Kamen Rider. Ini kan template banget kan di mana-mana. Ya kan? Ini kan sudah dari dulu. Ya kan? Bentar dulu ya kan? Belum selesai. Jangan skip di sini. Belum selesai, belum selesai. Belum selesai. Ya kan? Belum selesai. Bentar. Nah, si ibunya Taro, Kamami Ichonose, lalu sedang menyiapkan makanan kepada warga-warganya dan menyanjung Hotaru Ichonose karena dia adalah pahlawan, ya kan? Harusnya ketika dia menjadi Kamen Rider, dia harusnya menjadi pahlawan yang super kuat mengalahkan Gurun Sama. Jadi angle-nya tuh bisa ke bawah, bisa ke samping, sini tuh keren. Jadi selama aku nonton series Kamen Rider Gachat, berapa persen sinematiknya? Berapa persen koreografi fighting yang paling keren? Berapa persen monotorik dari monotorik bukan berapa persen lo melihat sesuatu yang fresh, ya kan? Untuk sesuatu yang fresh itu sekitar 70%. Koreografi fighting itu adalah 40% kejadian di series berlangsung. Dan juga bagian yang seru dan menarik itu adalah sama 40%. Apakah ada plot hole di seriesnya? Ada pastinya. Cuman lo nggak sadar kan? Nah, plot hole inilah yang dieksekusikan di Winter Movie Kamen Rider Gachat and Kids End dan di Summer Movie Kamen Rider Gachat The Future Daybreak. Ini semua tuh harus melengkapi, ya kan? Street Trooper, tiba-tiba ada Street Trooper. Oke, di episode yang ada Sabimaru, Sagan Sabimaru, final chapter, itu ada satu scene memperlihatkan bahwa Gurun Sama menyiapkan Street Trooper di geruan masa kini. Betul? Setelah episode tersebut, yaitu adalah langsung ke Summer Movie-nya Gachat and the Future Daybreak. Nah, logikanya begini, itu kan Gurun Sama di masa depan, sama-sama Gurun Sama kan, cuman yang movie-nya tuh di masa depan. Nah, Street Trooper itu chaos-nya tuh ya lumayan greget. Summer Movie-nya tuh. Anyway, aku belum nonton Summer Movie-nya ya, jadi mohon maaf ya. Tapi secara pandangan aku, secara prediksi aku, Summer Movie-nya tuh ya lumayan greget dan lumayan fresh begitu. Yang dijadikan di movie-nya. Sedangkan di seriesnya tidak ditampilkan lagi Street Trooper yang menyerang warga-warga kota. Begitu loh. Biar rasa intensnya tuh dapat banget, gregetnya tuh dapat banget, begitu, ya kan? Nggak ada di final chapter nih. Setelah Sabimaru apa? Kajiki tuh nggak penting sama sekali. Harusnya langsung chaos. Debutnya Twilight Machido, debutnya Wafat Kurogane, langsung melawan Gurun Sama Kamen Rider Eldo versus Rainbow Gachat sampai final episode clear. Itu yang gue dapatkan yang seharusnya. Oke, gue sorry ya. Dan itulah yang seharusnya terjadi di series Gachat itu supaya bagus. Kalau eksekusinya begitu, ya gue bisa dapat lebih seriesnya. Ya kan, overall seriesnya oke. Lebih dari Kids. Kalau gitu ya eksekusinya ya. Tapi nyatanya lain. Begitu. Nah, lihat di sini. Gambar ini. Apa pandangan kamu? Coba tulis kolom komentar. Kalau aku ini ya, karena ini adalah bumi yang sama. Tidak ada gitu yang bumi yang berbeda. Kecuali ada scene perpindahan Hotaru
Hotaru itu pergi melalui time travel, ya time travelnya si Time Lord milik Gajah Debrik itu baru namanya bumi yang berbeda. Di sini nggak diperlihatkan. Cuma Hotaru pergi dari Ichinoshi Kitchen langsung menuju ke situ. Gitu loh. Ya kan? Jiki dimensi kan kayak pintu dimensi sih. Bukan kayak Time Lord kayak cepet gitu. Oke gitu sih. Udah gimana ya? Gitu sih. Jadi ini menurutku scene paling apa ya, membingungkan sih, yang paling membingungkan dan perlu dikerjakan adalah New Earth loh, New Earth ini endingnya sih bagus sih, shotnya sih bagus ya, bagus dan berkesan, sorry berkesan, tapi ya perlu di-adjust lagi sih gini. Nah ini adalah scene Kajiki ketika menuju ke bumi baru gitu kan. Oh Kajiki melihat bumi baru, wah senang sekali bumi baru ya kan. Dia pakai pintu ya kan, background pintunya itu adalah pintu dari alam semesta, pintu universe yang berbeda, bumi yang berbeda, new earth yang berbeda ya kan. Terus editingnya kacau, lihat ini, itu tempel aja, udah selesai buat itu nih ya kan. Itulah ini kan tempel kelihatan loh, kelihatan loh. Ini berikutnya background alam semesta nih, pasti universe galaksi Bima Sakti kan. Iya, ini universe dari galaksi Bima Sakti nih, atau biru-biru nih kayak ya gitu sih. Nah gitu ya. Ini saya menunjukkan bahwa ini adalah bumi baru. Ini bukan bumi yang baru dengan bumi yang baru, tapi berpindah dimensi satu ke dimensi lainnya. Kenapa di episode awal-awal nggak dijelasin? Awal-awal kedua, ketiga, chapter tuh, final chapter tuh nggak dijelasin sama sekali. Padahal pintu ini sama sekali nggak jadi. Ini kayak apa ya, kayak hah kok ada beginian? Ya ada sih di fan service-nya Kamen Rider Legend. Pintu-pintu tuh kan ada, tapi pintunya tuh berbeda dengan pintu yang ini, berbeda. Gitu. Ini paling kontroversial. Ini paling kontroversial. Yang mana ya? Mana ya? Oh, atau lagi. Jadi Supana Kurogane itu bilang, ini pandanganku adalah ini masih perlu survei. Nah, katanya dia adalah, hey Hotaru Echinose, di sini itu kan bukan untuk wisata loh, untuk wisata. Bentar. Harusnya untuk wisata, ya kan, bisa berdampingan dengan manusia, ya kan, wisata. Itu bagus untuk wisata, tapi bukan waktunya untuk wisata. Entah ini adalah translatannya yang salah atau memang gue yang salah. Coba, ya kan, gue nonton di Soul Fansub nih, ya kan. Terus kita di sini untuk mensurvei apakah bumi baru ini dapat dihuni oleh manusia juga atau tidak. Ini masih disurvei. Nah, disurvei ini berlangsung sampai mungkin divisi next nantinya. Ini sama halnya di series Kamen Rider Kids ya kan. Jadi mensurvei apakah Yamato ini baik atau jahat. Yamato yang ada bunga matahari ini ya, bunga matahari yang di atas kepalanya itu loh. Nah, Yamato itu baik apa jahat? Ya sama hal seperti ini. Bedanya kalau akan dikit itu adalah berupa Yamato, ini berupa bumi baru dan diisi kemi-kemi. Itu kan. Ya kalau bisa diisi sama orang-orang beginian, orang-orang Kajiki, Subimaru, Ichorenge, ya itu berdampingan lah. Lo coba diisi sama orang lain, coba. Orang lain tadi deh, di Genosha Kitchen. Kunjungi. Itu sebagai survei. Bisa apa enggak berdampingan dengan manusia, si para kami ini. Begitu loh. Nggak ada ending yang jelas di sini.
impiannya Hotaru sebagai omong kosong doang, template. Cuma ini gue begini berdampingan ya, tapi bumi baru ini manusia ya, bumi manusia, ini buminya Kemi, dampingan jebret ini kan. Kalau misalkan bumi yang impian dimaksud sama Hotaru begini doang, ini bumi manusia, bumi para Kemi, kalau begini doang nih ya buat apa? Omong kosong, template. Apa sih lu? Apa sih? Kalau misalkan ini buminya Kemi ini dipindah sama, disamakan, disatukan sama bumi manusia, jebret ini. Jadi Kemi ini bisa bergabung dengan manusia, itu adalah keren. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang negatif atau kecewa dengan manusia tuh, ada chaosan di situ, itu bisa dibenarkan sama Hotaru Chinose. Itu kan impianmu sendiri, Hotaru Chinose. Kalau lo bisa melindungi atau bisa melindungi manusia atau melindungi Kemi, kayak hakim gitu loh. Jadi Hotaru Chinose itu kayak hakimnya Kemi, hakimnya manusia. Bisa gitu loh, mempersatukan ya kan. Tapi kalau di kata-kata mempersatukan sih ya enggak juga sih. Kata mendamping dengan mempersatukan tuh dua kosakata berbeda menurutku ya. Ya. Nah, itu dia poin dari negatifnya ya. Poin mungkin negatif 1. Itu sih, ya kan. Poin positifnya adalah tadi dua kata tadi, mendampingi sama mempersatukan, itu dua kosakata yang berbeda. Kalau berdampingan itu adalah cuma berdampingan aja, cuma kayak sebelahan aja. Jadi rumah aku nih satu nih, ini berdampingan dengan tangga sebelah ya kan, berarti tangga sebelah gitu aja. Dia berdampingan dengan tangga sebelah kan, itu aja sih menurut gue. Ya make sense, tapi ya kenapa harus ngomongnya harus berdampingan? Itu adalah hal yang mudah bagiku, hal yang mudah bagi Hotaru Chinose. Coba katanya mempersatukan Kemi dengan manusia. Ya mempersatukan di sini tuh bukan manusia dan Kemi jadi satu, enggak. Jadi mempersatukan itu kayak apa ya? Hidup bersama dengan manusia gitu loh, atau berdampingan ya sama juga sih, manusia dengan Kemi ya hidup bersamaan gitu di jalan bumi yang sama, harusnya gitu sih. Nah gitu sih. Nah kita udah masalah situ. Apakah bumi baru ini punya masalah yang baru? Ya jelas ya kan, new earth and new problem. Apa problemnya? Ya, lo mensurvei apakah manusia itu bisa dapat dihuni dengan manusia. Ya ada konsekuensinya, ada risikonya, ya kan? Harusnya sih begitu ya. Mungkin akan jelaskan di Visinek atau spin-off, nggak tahu lagi. Itu harus jelaskan cara detail di spin-off atau di Visinek nantinya, itu ya. Itu sih. Apakah mensurvei ini adil? Ya adil sih, sangat oke sebenarnya eksekusinya sih. Apakah ini yang bagus? Ya bilang ya 60% bagus, tapi 50% sih enggak sih, karena masih terlalu ambigu. Pedang bermata dua, ini arahnya mau kemana ini? Tapi secara kontinu, secara jelas adalah ya Hotaru menciptakan bumi baru ini untuk hidup berdampingan dengan manusia, kain kami ini, gitu. Itu adalah simpulannya kan. Dan berdampingan yang dimaksud adalah bumi untuk manusia ya bersebelah dengan bumi untuk para Kemi, begitu. Jadi ya cuma sebelah-sebelahan aja. Apa susah payahnya sih? Maksud pada episode tuh berjalan sih menurutku. Harusnya ada konklusi bahwa buminya belum selesai nih, mau bagaimana nih, buminya belum selesai, buat nih kayak prosesnya tuh kayak nggak ada gitu loh. Mau ngomong doang langsung jadi, dapatlah tempat baru para Keminya, suasana baru begitu.
Apa ada teori lain? Teori lain mungkin sisi negatif atau sisi positif tuh kalian lah, terserah lah ya. Coba tulis komentar di bawah setelah aku jelaskan nanti adalah ya dimensi baru atau bumi baru yang diciptakan oleh Hotaru Chinose itu dari Ukiyo-S di Winter Movie-nya. Lo. Ini saya nggak make sense ya, nggak make sense sama sekali sih. Kok bisa? Ya, aku nonton movie-nya tuh nggak ada eksekusinya sekalipun tentang apa ya kejadian seperti tersebut, nggak ada. Dari mana eksekusinya? Saya harus jelas secara jelas. Aku bacakan aja ya. Sorry, aku baca catatan ini. Sorry. Ya kan, eksekusi tidak diperlihatkan dengan jelas pada Winter Movie-nya. Cuman omong doang tuh Ukiyo-S tentang Ukiyo-S dengan Hotaru Chinose yang sedang ini melayang-layang, ya kan? Hotaru Chinose, Ukiyo-S masa depan, God, ya kan? Setelah itu kayak Kajiki nggak salah. Kajiki itu apa gitu? Ya kan? Itu kan tentang apa kan? Itu adalah mewujudkan impiannya lewat mimpi. Ya kan? Lewat mimpi. Ya scene tersebut sih nggak mesti mimpi sih. Nggak mesti mimpi. Cuman ya scene tersebut kayak ambigu aja sih. Ini mimpi atau bukan? Pandanganku, itu kayak mimpi. Seperti mimpi. Gitu loh. Dream. Ya kan? Apakah dreamnya terwujud? Terwujud. Apakah prosesnya itu bagus? Apakah semulus itu prosesnya? Enggak. Harusnya sih enggak ya. Tapi kok ini mulus-mulus saja ya? Gitu. Ya, harusnya prosesnya itu enggak mulus. Jadi membuat bumi baru itu ada konsekuensinya, resikonya. Dah selesai, langsung pakai seperti ini. Begitu. Sebentar. Nah, ini sorry. Seperti ini. Nah, ini dia. Berdebangan lah para kami. Terserah mau kemanapun, dimanapun, terserah. Gak ada manusia di sini. Kita belum dapat manusia selain kelompok Hotaru Chinose dan lain sebagainya. Di surveinya itu masih berlanjut nanti. Nah, itu dia. Nah, scene ini tuh dibikin ya biasa aja sih. Pada saat Winter Movie sih, ya nonton movie-nya, scene tuh bikin biasa aja. Dengan melayang itu kan. Ngapain? Nah, itu kan. Apaan sih itu? Gitu. Apa mimpi itu kenyataan? Bisa kenyataan, bisa memerlukan proses, bisa mengandalkan omongan aja. Nah, si Hotaru Chinose dia mengandalkan omongan aja plus tekad berjuangnya Hotaru Chinose yang dipus-pusan sama dirinya sendiri. Jadi Hotaru Chinose memaksakan dirinya sendiri di masa depan atau belum lihat super movie-nya ya, di masa depan atau di masa kini, yaitu kayak aku pengen Kemi itu manusia, aku sayang banget loh sama Kemi-nya, gue itu sayang banget loh, sayang cute imut ya, nanti gue bisa gini ya. Ada kayak Hotaru berdampingan dengan boneka. Iya, sebenarnya sama aja kayak film ini sih, kayak Winnie the Pooh juga keren tuh. Winnie the Pooh kan ada prosesnya, ada lika-likunya, dimensi juga berbeda, ada pintu dari pohon, ya kan? Winnie the Pooh ya kan? Terus ini Paddington yang bir itu kan juga keren tuh, Paddington tuh kan. Apalagi ya Paddington, apalagi gue kemarin nonton ini apa film Ryan Reynolds itu yang film Deadpool and Wolverine, filmnya If itu juga keren. Filmnya If itu berdampingan dengan imajinasinya si Ryan Reynolds ini atau imajinasinya si anak satu ini, ya kan? Ada imajinasi apa ibunya atau neneknya tuh berdampingan lah sebut, ya kan? Bersamaan lah, mempersatukan lah dengan ya tepatnya sih di film tersebut adalah mempersatukan, ya kan? Ada buat imajinasi di sendiri di neneknya atau di ibunya atau di mana-mana tuh mencari imajinasi aja sulit itu loh, ya kan? Mencari imajinasi aja sulit itu loh, imajinasi kayak
imajinasi marshmallow berapi-api, terus imajinasi bunga matahari itu sesuai dengan karakteristik manusia tersebut tuh sulit sekali. Nah, itu harus terjadi di Saresa Gacor. Ada proses terjadi, ada penjelasan secara detail, ada proses terjadi. Ini nggak ada, cuman omong doang berkali-kali kalimatnya diulang-ulang sampai gitu. Terus Kloto mati biasa aja sih menurut Kloto mati, cuman ya perlu sih, cuman Kloto mati itu agak kurang sedikit berkesan sih, ya kan. Tapi at least oke sih, bagian tuh oke. Jadi terus Window cuman bantu Rinne Kudo gitu doang lah. Terus gak anjing lah, cuma taruhnya cuman bantu Rinne Kudo fighting bersama Dark Trooper, lawan Dark Trooper, terus endingnya bersama-sama dia jadi melanjutkan eksperimennya bersama ayahnya, bapaknya. Lah itu doang. Fugakudo awal-awal bagus, kok gini. Aku lebih mending bapaknya si Neon Kurama sih, itu bagus banget aplikasikannya, terus bagus banget dramatisnya keren banget, terus emosional dapat banget, terus gitu bikin gue kayak kita gitu. Itu misalkan sakanya Neon Kurama kan di series Kamen Kids kan, keren banget. Fugakudo apaan sumpah. Ya bagusnya mungkin di debutnya Kamen Window tuh bagusan sih, terus mati tiba-tiba tuh cloningannya sih Fugakudo, ya kan. Itu doang. Itu lagi ada paling menarik sini kan, gadangan Soma ya kan, dari Kojizo Kuga ya kan. Wow, keren sih Kuga Kojizo, keren itu. Ada interaksi antara Soma, Kotaro Chonose dengan Legend. Wow, keren sih, keren. Ya, coba ini permainan ini jika coba sama si Legend sama si Kotaro, tiba kok si ini Ume langsung gua atau enak atau wah kaget kan, si Kotaro sama Legend ini kaget, Kotaro sama Kaguya ini kaget, hah kok enak. Nah itu adalah scene paling keren sih menurutku ya. Ya ini ya kita kembali lagi ke era-era cyber kan, ada Kamen Revise ya kan, di ending episode itu kan ada Revise menjadi Revise ya kan, itu ya itulah ya kan? Sama seperti ini, jadi Somanya juga dapat, Kamen Gabu juga dapat Gabunya ya, oke lah ya. Dari Ateng coba deh sumpah nih, proses menuju bumi barunya tuh masih kesan pedang bermata dua. Ini dari Ateng ya kan, ya gitu. Atau lagi nih yang aku lupa nih, yang aku lupakan dari ini, kembali lagi ke sini ya kan. Apa itu? Ini ya, statistiknya si Steamhopper Ultima lawan OP kan, bisa-bisa melebihi dewa kan. Nah itu nggak mesti, karena OP-nya Steamhopper Ultima ada langit lagi ya, itu kan bisa ada OP lagi nih. Gabu jadi konferensi menjadi fondasi dari 1,1 T begitu. Nah, dan menurutku Steamhopper Ultima ini adalah awal terbentuknya dari Hotaru Tsunose masa depan. Harusnya setelah ini Hotaru Tsunose mempunyai luka di matanya, ya kan? Terus Rinne Kudo mati, ya kan? Sesuai dengan Gacha Driver barunya kan, Gacha Driver Hotaru version yang ada merah-merah itu kan, keren kan? Keren, itu persis banget di Hotaru masa depan, ya kan? Future ego itu miliki kan. Nah kita gabungkan lagi, nyambung. Berarti Hotaru habis ini mempunyai luka mata di sebelah kiri apa kanannya mata kan. Terus mata kanannya si Hotaru atau mata kirinya Hotaru, lupa gue. Terus ada kejadian Rinne Kudo mati. Nah itulah, ini masuk akal sih ya, misalkan kita masuk ke
sambar movie-nya Mentor Gacat The Future Daybreak ya make sense aja, nggak kayak Wither movie-nya. Nggak ada proses yang bagus. Apa sih keinginan dari Houtaro Chinoshi itu, dari Aceng, dari Ukiyo-e sendiri? Nggak ada penjelasan dari seriesnya Gacat ataupun seriesnya Kids ya kan, nggak ada seriesnya Kids, Winter movie-nya Gacat and Kids ya kan, nggak ada sama sekali penjelasan sama sekalipun. Agak kesan kayak plot hole aja sih. Kau bilang aja, oh itu bukan plot hole, itu adalah hal disimpan untuk Fish Next nanti, spin off nanti. Oke, saya tunggu spin off-nya, saya tunggu Fish Next-nya. Apa konklusinya nanti? Oke, itu aja dari aku ya. Proses menuju bumi baru yang menurutku masih perlu diperbaiki lagi, masih perlu di-adjust lagi, masih perlu lagi digali lagi, lebih lanjut lagi, kayak lebih berkesan. Apakah final episode-nya berkesan? Ya, lumayan berkesan lah ya, lumayan berkesan final episode-nya. Apakah final episode-nya itu adalah episode terbagus dari seluruh series era Reiwa? Enggak juga. Masih lebih bagus Saber sih menurutku. Ya kan? Kan gue nonton cuma final episode-nya Saber doang kan. Itu sebenarnya aku nggak tahu apa. Tapi katanya anjir bagus banget. Wadi. Ini baru keren nih. Intensnya dapat, emosional juga dapat. Terus adalah intens, chaos juga dapat banget. Ada instrumen tuh deng tuh keren banget, ada perkumpulan komando juga keren banget ya kan. Harusnya apa ya, perkumpulan seperti perkumpulan di Sambar movie-nya Gacat itu harusnya diaplikasikan di series final episode Gacat. Itu yang gue takutkan dari kemarin kan nggak kejadian, cuma kayak Henshin pose aja bersamaan, Henshin pose final Hansen doang. Oke, tadi lumayan berkesan, tapi ini ya lumayan berkesan aja sih. Ketika Houtaro Ultima nampol ke tunjuk ke atas gunung sama tuh tepuk keren banget, itu keren banget. Sampai ke angkasa, ke bulan tuh kan, ke bumi baru itu keren sih. Ketika ini emas diserap sama Steamboat Ultima lalu dipindahkan di bulan juga keren tuh kan. Nggak ada dikit, tapi keren. Tapi lagi-lagi setelah itu dibantu sama apa teman-teman BGM atau insert song dari Beverly. Wow, keren sih. Itu apa? Racing Fighter is comeback. Woi, aku jelaskan di video sebelumnya ya, Dan satu lagi, ya kan? Ya, keren sih. Kayak Decker tapi kurang memuaskan sih menurutku. Segi dari ending dan juga plotnya masih kesan terburu-buru. Harusnya nggak terburu-buru, tapi dipanjang lagi episodenya 61, 52, 53, bahkan tuh jauh lebih bagus lagi, bahkan lebih dari Kids malah. Maka jadi aku untuk skor dari endingnya adalah 6,7/10 alias kurang. Jadi endingnya 6,7/10 alias kurang. Itu ya dari aku, oke. Karena masih ambigu dan pedang bermata dua. Itu aja. Proses itu penting. Dan omongan doang. Ya ada sedikit tuh omongan doang, kayak ngemis ke awal QS itu ada, tapi at least itu ada namanya proses yang terjadi sebelum ngemis ke Aceng itu ada. Oh, di series Kamen Rider Kids. Di sini apa? Nggak ada sama sekali. Paling berkesan dari aku cuma Sebimaru doang. Sebimaru gila, Sebimaru sih MVP sih. Sebimaru MVP, Racing Factor MVP. Wow, gila sih. Guys, dari aku udah capek ngomong sama sini. Lo negatifnya menurutku ya. Apa positifnya adalah beda kata aja. Mempersatukan atau berdampingan itu sangat beda, tapi sama. Kosakatanya agak ini ya, agak
membingungkan kan antara satu sama lain kan. Itu aja menurutku ya. Kalau misalkan ada komen lain atau ada tambahan baru, ada masa baru atau gimana, tolong komentar ya kan. Aneh besok atau nanti atau kapan-kapan, minggu besok ya kan ya, kita breakdown breakdown apa ya, ini aja masalah jadi atau kesimpulan keseluruhan series Kamen Rider Gachat di video yang berbeda. Oke, dari aku. Jadi ini bumi baru apa dimensi baru? Ayo. Terus jangan saya ini bumi baru apa dimensi baru? Kok sama tempatnya? Kok sama kata tempatnya? Ayo, ya kan? Kalau aku lebih tepatnya ini ya, ini bukan bumi baru sih. Cuman akal-akalan aja sih. Penulisnya tuh adalah, oh ini bumi baru. Padahal acara make sense itu adalah dimensi baru. Lu lebih make sense sih daripada bumi baru. Oke, itu aja dari aku. Apakah bumi baru atau dimensi baru ini, ya apakah bumi baru bisa jadikan konklusi yang tepat atau tidak, ya kan? Coba terus komentar di bawah, ya kan? Apakah ini dinamakan bumi baru atau dimensi baru? Coba terus komentar di bawah. Oke, dari aku. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.